Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk absennya ada? Dulu ya. Anggun Novita Sari? Iya. Anggun Nuraini? Iya. Andri Pas? Asila? Iya. Aulia? Aulia hadir. Kori Baima? Febi? Iya. Halma? Indah? Intan? Jaratul? Iya. Jihan? Anaya? Hadir. Oh. Lia? Natasha? Lia Natasha. Meme? Nabila? Nita? Nova? Novi? Kembar? Ratu Aleta? Salwa? Sakira? Udah lama tadi. Siva? Siti Mara? Siva Julianti. Oh, ada Siva, ada Sipa gitu. Kalau Siva, yang gitu. Oh, beda. Siva sama Siva. Satu lagi Julianti. Oke, berarti sudah diakses semuanya. Untuk liburannya semester 1 bagaimana? Sangat menyenangkan atau menyenangkan atau kurang atau tidak puas? Tidak puas. Kalau lebih puas ditambah lagi di semester 2 sekalian ya. Ya, lebaran bakalan libur sekolah, libur pesantren ya. Langsung saja, berarti untuk minggu kemarin belum ada pertemuan, baru pertemuan pertama, minggu pertama ya. Oke, sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan Guru. Tentu kita ketahui di setiap lingkungan di kehidupan sehari-hari kita selalu diajarkan untuk selalu hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Ketika kita melihat hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, kita kayak bisa melihat, wah gampang sih kita hormat ke orang tua, gampang sih kita hormat ke guru. Tapi kita sangat sulit untuk membiasakan, untuk selalu menerapkan hormat dan patuh. Nah, apa saja sih atau bagaimana ketika kita dididik harus hormat? Dari mulai TK, ada yang nggak TK nggak? Gak apa-apa, nggak TK juga pasti diajarkan di rumahnya karena pendidik atau guru yang paling utama itu adalah orang tua. Tapi Bu, kenapa saya mah kalau diasupkan ke pesantren si mama dan si bapak? Karena apa? Karena orang tua
paham, lebih tahu mengenai materi-materi yang diajarkan gitu. Karena ada yang bilang saya mau dipicin ke orang tua ke pesantren, malah mungkin orang tua micin anaknya kan pesantren. Terus di SD lagi atau di MI pasti diajarkan hormat terhadap guru, hormat terhadap orang tua. Di MTS lagi diajarin hormat terhadap guru, hormat terhadap orang tua. Nanti ketika kita masuk SMA, masuk aliyah, diajarkan lagi hormat terhadap guru dan patuh terhadap guru serta orang tua. Ketika kita sudah lulus di SMA, ketika kita masuk beranjak ke saya mau duduk di bangku kuliah, nanti di sana diajarkan lagi seperti kayak saya alami. Dulu saya di TK dididik untuk selalu patuh terhadap orang tua dan guru. Ketika saya beranjak ke MI, kamu harus patuh dan hormat terhadap guru. Ketika saya masuk lagi ke MTS, diajarkan lagi hormat dan patuh terhadap guru. Ketika saya sudah belajar jauh lagi dan saya sekolah di Tasikmalaya juga sama saja, diajarkan bagaimana kita cara hormat dan patuh terhadap guru serta orang tua. Saya masuk pesantren lagi, apalagi di pesantren yang notabene kita harus selalu hormat dan patuh terhadap orang tua serta guru. Selanjutnya, bagaimana kalau misalnya orang tua yang sudah tidak tiada atau kedua orang tua yang sudah tiada? Tetap saja kita harus selalu menghormatinya. Misalnya kita selalu mendoakan. Setelah mendoakan tidak hanya mendoakan saja, tetapi bisa juga melanjutkan apa? Melanjutkan cita-cita atau melanjutkan pekerjaan. Dulu misalnya seorang ibu adalah, maksudnya seorang ibu kita itu apa? Menjadi guru. Dan saya sebagai anaknya dan mau berusaha hormat dan menghargai perjuangan seorang ibu ketika menjadi guru, dan saya langsung mempelajari dan belajar menjadi guru, dan itu salah satu hormat dan patuh terhadap orang tua. Oke, sebelumnya masih semangat? Masih. Coba tepuk semangat dulu semuanya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ada yang mau melanjutkan bagaimana cara kita hormat dan patuh terhadap orang tua? Boleh disebutkan yang tahu? Masih ingat yang kemarin? Masih ingat yang kemarin? Atau ada yang tahu? Mendengarkan perkataannya. Selanjutnya, membantu pekerjaan rumah. Selanjutnya, ada lagi yang tahu? Yang tahu? Stop, gak apa-apa, sebutin aja, jangan takut salah. Kalau belajar jangan takut salah, mau di SD, mau di MI, mau dimanapun, ketika kita seorang siswa, seorang murid, jangan takut salah. Terkecuali kalau kita sudah mempunyai gelar, misalnya sarjana pendidikan, dan kita nggak tahu kemana cara hormat ke orang tua, itu pasti ngerasain sih. Di kuliahan juga, ketika dosen menjelaskan, kan kalau di sekolah itu, di kuliah itu materinya ini kalian beri kelompok, jelaskan masing-masing gitu. Terus kalau misalnya kita
tidak tahu ya bertanya saja. Kalau ketika dosen bertanya terus kita tidak bisa menjawab, ya jawab saja, jangan takut salah. Nanti ketika salah ya nanti dibenarkan sama dosennya. Seperti halnya kita kalau ketika belajar jangan takut salah, nanti dibenarkan juga sama gurunya. Boleh? Ada yang tahu lagi? Apa lagi? Tidak boleh memotong pembicaraan. Boleh? Tidak boleh? Memotong. Atau lebih tepatnya tidak boleh melawan. Nah, coba baca dari yang pertama. Nah, untuk mendengarkan perkataannya itu, misalnya ada yang mau ngasih contoh? Praktek. Kalau kita disuruh Jangan membentak, jangan mengelak, jangan melawan, dan mendengarkan perkataannya itu. Jadi mendengarkan perkataan yang sekiranya positif. Jangan misalnya kamu mending kerja deh, kerjanya ke sana. Kayak ada saja, maksudnya ada yang sudah diketahui gitu ya, sama ibu sendiri sudah diketahui. Beberapa persen orang tua menyuruh anaknya untuk bekerja di hal yang negatif. Misalnya kamu kerjain itu. Dan di saat itu kita tidak boleh, maksudnya bukan tidak boleh, maksudnya kita boleh melawan, bukan melawan, tetapi menyadarkan bahwa kalau misalnya Bu, saya tidak mau misalnya bekerja seperti itu. Jadi hal itu boleh kita untuk tidak melaksanakannya gitu, dari hal yang positif, dari hal yang negatif, terkecuali yang positif. Selanjutnya, membantu pekerjaan rumah. Sudah jelas, bisa dipahami. Coba, membantu pekerjaan rumah, ada yang bisa menjelaskan? Contoh aja. Saya menyapu, menyipiring, Ya, memasak. ya. Ada yang bisa masak? Ya, Masak air. Membantu pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah itu semuanya pekerjaan siapa? Ibu. Seharusnya, sebenarnya, sepengetahuan ibu, mengerjakan pekerjaan rumah itu adalah salah satu tugas seorang anak, suami. Anak. Nah, tapi dikerjakan aku ibu, karena seorang ibu itu, seorang istri itu harus tunduk dan patuh terhadap suami. Suami bekerja mencari nafkah, istri bekerja membantu pekerjaan rumah di rumah. Itu jadi sebenarnya tugas mencuci, mengepel, memasak, menyapu, mencuci motor, mencuci piring adalah pekerjaan Suami. Dan kita sebagai seorang istri harus tunduk dan Patuh. siap jadi istri soleha. Siap. Selanjutnya, senantiasa meminta doa restu. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita akan beranjak dari rumah, beranjak dari tempat tinggal, senantiasa kita meminta doa restu. Mah, bapak tadi pergi heula ke sekolah. Mah, bapak tadi pergi heula ka kerkom. Ulah nyariosna kerkom tapi mangkatna ke kafe, ke mall. Kalau misalnya kita bohong berarti dosa. Ada gak? Ada contoh. Ada contoh seorang anak yang meminta doa restu kepada orang tuanya dengan alasan, Bu, saya pergi bersama si Anu akan mengerjakan tugas misalnya. Namun ternyata si anak ini malah jajan
malah main itu jajan nongkrong. Terus suatu ketika anak tersebut kecelakaan karena bohong terhadap orang tua. Kadang lebih baik kita jujur terhadap orang tua walau dimarahi daripada kita bohong menjadi atau ketakutan ada hal yang ada musibah yang tidak diinginkan. Selanjutnya, tidak boleh melawan apabila disuruh. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, boleh dijelaskan? Disuruh ngepel tapi gak mau. Sok, ada yang mau mencontohkan kehidupan sehari-hari? Disuruh ke warung. Disuruh ke warung membeli bumbu, padahal yang dibawa kue. Hal tersebut disebut bisa melawan orang tua atau tidak? Tidak. Tidak. Bisa tidak? Tidak. Tetapi selagi orang tua membiarkan, teteh tolong beliin ibu bawang merah, bawang putih, cengkeh, cabai, kencur. Tapi mah sisanya buat teteh jajan boleh gak? Lamun si ibunya, ya sok boleh. Atau tekain teh atau sakan kesalahan deui gitu. Berarti kita harus tidak boleh walaupun sisa uang tersebut masih ada gitu. Bisa dipahami untuk bagaimana hormat dan patuh terhadap orang tua? Bisa. Kalau yang mau ditulis boleh ditulis, yang enggak berarti harus bisa memikirkan jawaban untuk pertanyaan nanti ya. Selanjutnya, hormat dan patuh terhadap orang tua serta guru. Selanjutnya, bagaimana Bu kita senantiasa hormat terhadap guru? Boleh dikasih Salam gimana? salam kami nyapa, salam bertemu. Saat bertemu. Selanjutnya, mendengarkan. Lagi duduk. Apa lagi? Minimal 5. Boleh ulangi ke kelas. Mendengarkan nasihat guru. Satu lagi. Mendengarkan perintah guru. Boleh. Coba yang di tengah teh boleh dikasih contoh atau menjelaskan dari hormat dan patuh terhadap guru di poin yang pertama. Boleh dibacakan dulu, lalu dijelaskan atau sedikit dipaparkan mengenai poin nomor 1. Gak apa-apa dibantu sama temannya. Dibacain dulu, boleh nanti dikasih contoh atau dibacakan dari sebelah. Gak apa-apa, gak usah berdiri, duduk aja. Kelihatan? Sok, dibaca aja.
misalnya di jalan kita ketemu berpapasan, lalu saya misalnya melihat guru tersebut assalamualaikum sambil berteriak, dan itu tidak boleh atau tidak dianjurkan. Biasa saja, jangan sampai kita menaikkan nada bicara kita terhadap seorang guru. Selanjutnya, mendengarkan dan menyimak pelajaran. Ketika seorang guru sedang menjelaskan atau memaparkan materi pada hari itu, alangkah baiknya kita sebagai seorang siswa atau sebagai seorang murid selalu mendengarkan dan menyimak pelajaran. Entah itu pelajaran dari pendidikan agama Islam atau misalnya IPA, IPS, sampai ketika sedang olahraga pun itu adalah suatu pelajaran yang harus disimak. Selanjutnya, duduk di hadapan guru dengan sopan. Sudah jelas, dan ini adalah termasuk adab kita terhadap guru. Ya, duduk di hadapan guru dengan sopan. Jangan mentang-mentang saya pakai rok, Bu, saya pakai celana, agak nggak kelihatan, aku mari pak kaki wek sila di porsinage gitu. Itu tuh tidak boleh. Dan ketika di hati kita ada hal yang membuat ini seorang guru yang di depan saya ampun, berarti saya harus terlihat jangan mencerminkan bahwa diri kita adalah bukan seorang siswa gitu. Selanjutnya, mendengarkan nasihat guru. Mendengarkan nasihat guru. Nah, ketika guru sedang memberi nasihat, sedang mengantuk, teh bangun. Coba dikasih usapan dulu sama teman pinggirnya biar gak ngantuk. Sok semuanya pinggir-pinggiran. Dikasih usapan dulu biar gak ngantuk. Yang di tembok usapin tembok. Udah, coba dilanjut lagi sebelum nanti dibagi kelompok. Mendengarkan nasihat guru. Ketika guru sedang memberi nasihat, baiknya kita harus selalu mendengarkan. Apalagi guru gitu, yang selalu memberi nasihat dengan hati yang tulus seperti itu. Selanjutnya, mendengarkan perintah guru. Nah, ini juga sama menyangkut dari poin 4, mendengarkan perintah guru. Mendengarkan perintah guru itu ya kita harus senantiasa mendengarkan perintahnya dan patuh terhadap perintahnya. Semuanya bisa dipahami? Selanjutnya boleh dibagi kelompok menjadi 2 bagian, atau mau depan belakang boleh, mau dibagi 2 boleh, mau ini kelompok ini boleh. Bebas. Ya boleh. Dua aja ya. Tahu. Udah, juga. Membuat bisaran aja di kelompoknya biar nggak jauh-jauhan. Kita kabarnya sih tak? Kita
Sudah? Untuk kelompok A, menjelaskan bagaimana kita hormat terhadap guru lebih dari 5, serta contohkan 3 aja deh, 3 cara kita hormat terhadap guru dan sebutkan contoh di kehidupan sehari-hari. Untuk kelompok B, menjelaskan mengenai hormat dan patuh terhadap orang tua, minimal 3 atau 3 aja, sama 3 ya, dan memberikan contohnya di kehidupan sehari-hari. Boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Langsung jawabannya aja. Kayak gini mah mendingan dulu cadangan kita nulis. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan saja mengenai materi hari ini, atau ada yang kurang jelas atau ada yang kurang paham. Hari ini juga sama sampai jam setengah 12. Jam 11 ya? Enggak, sekarang cuma 1 jam. Udah berapa? Udah 3, tapi tinggal. So, Udah berapa? Yang ngantuk disuruh nulis biar gak ngantuk lagi. Pasti semalam pada ngapalin, jadi ngantuk sekarang. Tahajud pada berapa rakaat? 30. Alhamdulillah 2. Yang penting sering. Nanti setelah menyelesaikan soal kelompok, Ibu minta 1 orang untuk menjelaskan kembali atau mengulang kembali materi yang baru saja disampaikan tanpa melihat, dan itu akan Ibu kasih ribet. Aku mau siapa aja? Aku lihat. Boleh, siapa aja? Iya, itu ya. Ya udah berdua boleh. Maksudnya bukan berdua bukan berduaan gitu. Satu orang. Boleh. Gimana? Bukan kayak kemarin. Bukan kayak kemarin, jadi diulang lagi.
Dari kelompok A. B udah? Ulah kos gitu atuh tuh baru dak gedaekeun. Lucu.